Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamidah Gina Hoirunisa dari kelas 4 PAIE. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata pelajaran PAI SMP. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang ke-1, gimana caranya menyikapi kalau ikhtiar kita tidak sesuai dengan harapan? Jawabannya, coba untuk bertanya pada diri sendiri ketika kita mau mewujudkan harapan kita, tanya kepada diri sendiri apakah perlu disiapkan. Dan ketika sudah berusaha dan ternyata kenyataan nggak sesuai harapan, lagi-lagi tanya ke diri sendiri apakah usaha kita sudah maksimal. Jangan justru menyalahkan orang lain atas ketidakberhasilan yang kita alami, tapi justru tanyakan dan evaluasi diri sendiri. Sebagai orang yang fleksibel, kita bisa mengambil pelajaran atas kegagalan yang terjadi kemarin. Kemudian mengubah pola pikir terhadap sesuatu agar jadi lebih baik, itu penting banget. Tapi yang juga perlu diingat lagi adalah kita harus tetap jadi diri kita sendiri ketika menyesuaikan tingkah laku kita dengan kondisi yang berbeda. Introspeksi diri, nggak pernah ada orang yang berhasil tanpa pernah merasa sebuah kegagalan. Makanya tugas kita hanya ngobrol dengan diri kita sendiri untuk membantu kita mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang bikin kita gagal. Introspeksi diri juga membantu kita menyusun cara yang lebih tepat ke depannya dengan pernah menyerah untuk mengevaluasi diri. Cara ini terbilang ampuh membuat kita lebih tenang dan kembali semangat untuk menerima kenyataan. Yang pertanyaan yang kedua, sebutkan dalil optimis dan ikhtiar dan tawakal. Optimis. Wala wa man yadna kuna min matiya rabbihi illa ladolawut. Artinya, dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Ikhtiar, Allah tazilu wa ajiratul wizra ukhra, yaitu bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Tawakal, ya ayyuhalladzina amanu kuru nimatallahi wa alaikum ijhama gaumana yabtusu ilaikum adiyata faqafan aidatuhum ankum watalakum wa allallaha falyatawwalakalim mu'minun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika sesuatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman dan berakal. Pertanyaan yang ketiga, kita mempunyai dosa di masa lalu, yaitu misalnya syirik atau musyrik. Kemudian kita bersikap optimis bahwa dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah. Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 48 dikatakan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang syirik atau musyrik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiruna an yushraka bihi wa yaghfiruna ma dunna dzalika liman yasha'. Wa may yusyrika billahi faqad tara insya adidaman. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutuannya syirik, dan tidak mengampuni apa dosanya yang selain syirik itu bagi siapa yang dia hendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berdosa yang besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.